Untuk kesekian kali, saya mendapati masalah tentang judi online atau judol. Tapi kali ini berbeda karena orang tersebut merasa mendapat pembenaran dari novel saya, yaitu Para Bajingan yang Menyenangkan. Sang istri menulis email kepada saya. Nah, supaya terlihat enak gitu ya, saya minta supaya Vira seolah-olah menjadi istri dari sang penjudol ini. Silakan, Vir. Selamat pagi Mas Putut, salam kenal. Suami saya adalah penggemar salah satu karya Mas Putut yang berjudul Para Bajingan yang Menyenangkan. Dia suka sekali novel tersebut. Seringkali dia bercerita tentang itu. Sialnya, suami saya juga ikut terjebak kesenangan-kesenangan di novel judol. Beberapa tahun terakhir, suami saya kecanduan judol. Sudah kalah banyak sekali, 100 lebih, pinjol di mana-mana. Maaf saya jadi melantur. Ketika mendengarkannya bercerita tentang buku Mas Putut, saya merasa bahwa suami saya mendapatkan pembenaran kebiasaan buruknya itu dari buku Mas Putut. Sekarang kami sedang berjuang agar suami saya bisa berhenti judi. Dari cerita suami saya tentang novel itu, sepertinya Mas Putut tidak asing dengan lingkungan judi. Apakah Mas Putut pernah menyaksikan kawan atau saudara di lingkungan Mas Putut yang sudah bisa berhenti judi? Jika ada, bolehkah saya meminta saran dan pendapat dari orang-orang yang bisa berhenti? Saya sangat berharap bisa membantu suami saya berhenti judi. Selain dia adalah bapak dan imam untuk anak saya, dia juga pengajar untuk mahasiswa-mahasiswanya. Semoga Mas Putut berkenan membalas email saya yang nanti juga akan saya sampaikan pada suami saya. Terima kasih. Saya jujur saja sedih ya membaca email tersebut, dan ternyata Vira bisa membawakan dengan baik. Berarti cocoklah nanti kamu, Vir, untuk ngisi Semenjana biar agak lebih menarik gitu ya. Apa? The host perempuan, oke. Dan itu email beneran. Jadi kemudian saya jawab, ini jawaban saya di dalam email yang saya jawab ketika sudah siang ya. Selamat siang, Mbak. Pertama, saya prihatin atas apa yang menimpa suami Anda. Kedua, tentu saja saya merasa getir sebagai seorang penulis karena buku itu justru menyatakan hal buruk dalam berjudi. Ini bukunya, Para Bajingan yang Menyenangkan. Ya, sudah cetakan ke-7. Dan ini adalah buku yang salah satu buku saya yang kerap membuat orang tertawa sebetulnya. Bukan malah terprovokasi menjadi penjudi. Kenapa begitu? Karena di sini diperlihatkan betapa tidak masuk akalnya aktivitas berjudi. Penuh kebiasaan buruk, bahkan akhirnya salah satu tokohnya, sahabat saya, karena ini berdasarkan cerita yang beneran, meninggal dunia. Dan
hampir semua anggotanya itu berakhir dalam jurang kemiskinan. Sehingga kami, termasuk saya, meninggalkan kebiasaan tersebut. Hal lain, konteks judi di situ, di novel ini, itu adalah judi mesin manual, di mana sekarang hanya bisa didapati di kasino-kasino ya. Dulu di Jogja itu ada dan legal dalam tanda kutip ya. Jadi bukan judol itu. Perihal judol, saya termasuk orang yang getol memerangi hal itu justru karena saya tahu bahayanya dan saya menyaksikan betapa judol itu sangat mengancam kehidupan banyak orang. Saya pernah menghentikan salah satu tim kerja di sebuah proyek yang sedang saya lakukan karena urusan judol. Sudah saya kasih tahu baik-baik, tapi tetap tidak berubah, sehingga punya efek buruk pada kinerjanya, terlibat pinjol seperti halnya suami Anda, dan akhirnya membuat sistem pertemanan tidak sehat, bahkan cenderung sangat destruktif. Beberapa kenalan saya juga terlibat judol. Tidak ada yang kondisinya baik-baik saja. Semuanya buruk, semuanya tragis. Ada yang akhirnya minggat dari rumah karena diusir oleh istri dan orang tuanya. Ada yang juga usahanya bangkrut, padahal termasuk salah satu teman saya yang terkaya. Sebagai seorang mantan penjudi, sekalipun bukan judol, saya harus bilang dengan jujur bahwa berhenti berjudi adalah hal yang sangat sulit, apalagi judol. Karena judol itu bisa dilakukan sambil duduk-duduk, tiduran, di WC, dan lain-lain. Sementara kalau judi seperti yang dulu saya lakukan, harus datang ke tempat perjudian tersebut, bertemu banyak orang, ada rasa was-was dan khawatir karena mungkin digerobyok ormas atau polisi, sekalipun itu agak semi legal begitu ya. Dan saya berharap suami Anda segera sadar, sebab yang jadi korban dari judol adalah diri sendiri dan keluarga tercinta. Terutama korban di dirinya sendiri adalah mentalnya. Judi merusak mental karena berharap orang bisa kaya hanya dengan cara duduk-duduk belaka, dan sepanjang puluhan tahun saya hidup, saya belum pernah menyaksikan orang berjudi bisa kaya. Semua berakhir dengan dua hal: segera berhenti atau hidupnya bakal hancur. Namun, untuk bisa berhenti dari judol, memang setiap orang berbeda-beda. Ada yang sangat ekstrim, hartanya habis dan terlilit utang. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terpaksa berhenti. Atau masuk penjara karena kriminal. Ini banyak terjadi. Jadi judi tiba-tiba menggadaikan mobil temannya. Judi kemudian membawa lari barang-barang perhiasan saudaranya, yang akhirnya kemudian diproses di kepolisian. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Bahkan ada yang juga menggadaikan tanah orang tuanya. Itu terjadi. Tapi ada juga yang bisa berhenti dengan cara yang agak lebih enak dan nyaman ya, yaitu dengan cara mengingat bahwa dirinya punya keluarga, punya anak, dan punya istri.
ada yang bisa berhenti dengan cepat. Ya, saya punya teman begitu penjudi lama, tapi begitu anaknya lahir langsung berhenti saat itu juga. Tapi ada yang lambat, sedikit demi sedikit. Nah, saya coba sarikan tahapan demi tahapan ya, yang orang bisa mencoba dialihkan dari judul ini. Pertama itu berolahraga sampai capek. Karena gini ya, saya termasuk orang yang setuju dengan banyak penelitian bahwa berolahraga yang cukup itu punya efek positif di dalam otak kita. Nah, sehingga kemudian bisa lebih jernih di dalam berpikir, tidak mudah emosional dan lain sebagainya. Kemudian berkawan dengan orang-orang yang positif atau lingkungan yang sehat. Karena judul ini biasanya pasti punya teman, gitu. Mengasingkan diri dari pertemanan yang negatif seperti itu penting. Kemudian bisa ikut kajian keagamaan rutin, atau bahkan beberapa orang yang saya kenal mengalihkan diri dengan cara main game. Ya. Jadi diseneng-senengin hatinya, dialihkan dari keinginan untuk bermain judi. Yang dia sukai adalah bermain game, maka waktunya dihabiskan untuk itu. Tapi ada juga yang saya pikir juga solusi yang baik, yaitu sadar bahwa hal itu negatif dan destruktif, maka dia mau berkonsultasi dengan psikolog. Setiap orang tentu berbeda, tapi yang paling utama, orangnya harus tahu bahwa itu kebiasaan buruk. Judul itu membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya, dan membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Saya berharap suami Anda memiliki modal kesadaran seperti itu, baru kemudian bisa dicari solusinya. Dibicarakan baik-baik berdua, kalau perlu melibatkan pihak ketiga yang otoritatif, misalnya agamawan, atau tidak ada salahnya untuk melapor ke atasannya atau meminta tolong sahabat dekatnya yang bisa dipercaya. Semoga ada jalan keluar yang bukan hanya terbaik, tapi juga sesegera mungkin, karena makin sering melakukan judul akan menambah daya adiksinya, dan saya berharap email ini dibaca oleh suami Anda. Judi memang menyenangkan, tapi sesaat. Efeknya bisa menghancurkan kehidupan dalam waktu yang lama. Mas, Pak, segeralah berhenti. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Itu saja saran dari saya. Salam orang biasa.